هو الحبيب الذي قد شفاعة في كل نور من الأهوال محتاجين يا ربي بالصلاة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada malam hari ini di malam Jumat Sayyidul Ayyam, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi an-niyyah wa khususan li muallif hadzal kitab وعلى ما نوصل في الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami'ul Ma'sum, para asatidzah, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para hujjaj, hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini, malam Jumat Sayyidul Ayyam, sebagaimana pengajian kita di malam Jumat, kembali kita hadir dan berada di tempat yang mulia, baitun min buyutillah, rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang sekaligus keberadaan kita di dalam masjid ini disunnahkan untuk beriktikaf dengan niat i'tikaf dengan kalimat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab maka boleh dia dengan bahasa Indonesia. Saya niat i'tikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah. Maka dengan dilafazkan, terhitung saat itu dia mendapatkan
pahala i'tikaf, dan i'tikafnya dia berada dan jatuh di malam Jumat, yang pahala semua ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita yang belum i'tikaf, belum niat dengan masing-masing melafazkan kalimat tersebut. Kemudian kita berada di majlis ilmu, majlis yang paling mulia, majlis yang bahkan mengalahkan amalan-amalan sunnah yang lain. Apa contohnya? Solat sunnah 1000 rakaat. Taruhlah pakai riwayat yang kedua, enggak 1000 rakaat, 100 rakaat, masih kalah pahalanya, masih kalah fadilahnya, masih kalah keutamaannya dengan julusuka fi majlisil ilmi, duduknya kita di majlis ilmu. Dan kita berada pengajian ini, majlis ilmu ini di malam Jumat, maka yakin dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita lakukan dari ibadah yang wajib ataupun yang sunnah, termasuk duduknya kita di majlis ilmu di malam Jumat di waktu yang barakah, maka yakinlah semua Allah berikan pahala yang begitu besar, berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Risalatul Muawalah lil Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullah ta'ala bihi wa ala man nafa'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Wajtahid alla tadkhula fi syai'in min al-'adati illa bi niyyatin salihah. فإذا لبست ثيابك وانوي به ستر عورتك التي أمرك الله بسترها وابتدئ باليمنى في نحو القميص وأخرها في النزع وارفع إزارك وقميصك إلى نصف الساق فإن أبيت فلا تجاوزن الكعبة والمرأة إرسال ثوبها على الأرض من كل ناحية قريبا من ثلثي ذراع ila akhirih, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin sekalian, dalam kitab Ar-Risalatul Muawalah li Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu an begitu sangat memperhatikan apa yang baik, apa yang bagus, apa yang afdal untuk dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kitabnya beliau ini, dalam kajian malam ini, beliau menjabarkan, mensyarahkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang berkaitan dengan sesuatu dari pekerjaan dan perbuatan yang sifatnya adah, sifatnya kebiasaan. Ada adah, ada ibadah. Ada ibadah, kalau ibadah jelas sesuatu yang disebutkan di dalam syariat, ya. Ibadah banyak, yang wajib, yang sunnah. Wajib ada fardu, ada wajib kifayah, ada wajib ain, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah ada muakkad, ada ghairu muakkad, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah, ya. Nah, di luar yang wajib ataupun sunnah, ada perbuatan kita yang menjadi kebiasaan. Apa maksudnya kebiasaan? Hukumnya mubah. Dia adat aja, dia kebiasaan. Ya. Satu hal yang dibolehkan. Boleh ketika adat itu tidak mengarah ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan itu tidak merupakan sesuatu yang diharamkan. Artinya kebiasaan yang hukumnya biasa aja. Makan, minum, tidur, ya. Itu hukumnya mubah. Kebiasaan. Apa kewajiban? Enggak. Makan pagi hari, sarapan. Itu kebiasaan. Macam-macam, ada yang biasa bisa kena nasi uduk, yang nggak kena nasi kalau pagi-pagi ada yang perutnya masuk angin. Ada juga yang pagi-pagi
nggak bisa makan nasi. Ngerokok tapi kuat dia. Saya nggak nyebutin orang sini, ya kalau yang merasa ya nggak apa-apa, namanya buat contoh doang, ya kan? Ada. Haji makan yuk, enggak dah, saya ngerokok aja. Kopi hitam dah, kuat banget. Saya makannya ntar saat siang makannya. Kalau pagi nggak kuat. Ya macam-macam. Ada yang nggak kuat nggak kena nasi, ada yang nggak kuat kena nasi, kan gitu. Nah, itu namanya kebiasaan. Jam 9 lain lagi ntar ngeteh, ya, nyahi, ya, mindo tadi makannya udah gegaras lagi gitu, ya, badok lagi kan gitu. Orang Jawa ya, makan lagi. Nah, itu kebiasaan aja. Siang makan lagi padang, ya, soto unus. Ada nggak? Udah tutup ya gini hari ya. Kalau nggak tutup kita ke sono dah gitu. Udah tutup lah. Soto Usen, ya, soto Usen. Apa lagi tuh? Ya, banyak lah. Nah, makan, tidur. Ada yang kebiasaannya pagi-pagi nggak makan, tidur aja udah. Ya kan? Nah, adat-adat ini, kebiasaan-kebiasaan ini, kata Imam Haddad apa? Wajtahid. Nah, dibimbing oleh beliau, dan berusahalah alla tadkhula fi syai'in minal adat. Berusahalah engkau untuk tidak masuk di dalam satu perbuatan yang sifatnya kebiasaan kecuali dengan niat yang salihah. Illa biniyatin salihah, kecuali kau masukkan di dalamnya niat baik. Jangan sampai kau masuk dalam kebiasaan-kebiasaanmu kecuali kau niatkan baik di dalamnya. Makan, ngopi, ngeteh, mindo, tidur, nggak tidur, ataupun apa saja dari yang hukumnya mubah, niatkan untuk ibadah, untuk kekuatan tubuh, mencari rezeki, ya. Pagi-pagi nih mau berangkat kerja, kalau belum ngopi badan lemes, kalau belum kena kue gemblong sama teh tawar, ya, badan rasanya nggak semangat. Nah, makan, ngopi, ngeteh, nyarap, tapi niatkan itu bukan hanya untuk kesenangan, niatkan untuk ibadah. Makannya kita, nyarapnya kita, ngopinya kita, ngetehnya kita, minumnya kita, niat untuk kekuatan tubuh. Lalu tubuh yang kuat ini akan bisa digunakan untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lemes, kalau lemes borok-borok bisa sampai ke tempat kerjaan kantor digotongi, ya. Nah, maka kebiasaan ini niatkan untuk kebaikan. Ketika tujuannya untuk kebaikan, maka makannya itu jadi berpahala. Itu maksudnya. Supaya makannya itu nggak sia-sia, nggak kosong. Catatan dia itu sama malaikat nggak kosong. Bangun dari tidur, tidurnya niat untuk supaya besok pagi bisa cerah hatinya, cerah badannya, seger badannya. Bangunnya sebelum subuh dengan dia bisa sholat tahajud, kemudian sholat subuh. Habis sholat subuh, ya, mungkin dia ngaji, dia duduk di majelis ilmu, atau dia baca Al-Quran. Kan ibadah jelas. Lalu dia pergi keluar nyari sarapan. Nah, itu keluar nyari sarapan dengan niat nyari sarapannya itu digunakan untuk kekuatan mencari rezeki, maka semua langkah-langkahnya dia itu pahala, Pak. Bukan sia-sia. Sano, ya pagi jalan muruk saya lihat beli nasi uduk. Kita nggak tahu niatnya buat apaan. Kita yakin, kita husnuzon dia niatnya untuk kekuatan tubuhnya, karena dia mau kerja, dia mau berangkat ke kantornya, ke tempat kerjaannya, atau dia mungkin ada sesuatu yang akan dia lakukan. Jadi jangan lihat tuh orang jalan-jalan pergi nasi uduk, ataupun dia beli sesuatu yang diniatkan makannya itu, minumnya itu untuk ibadah,
maka lil wasail hukmul maqasid, kata ulama fikih. Maka perantara yang dilakukan mendapatkan pahala sesuai dengan tujuannya. Nah, jadi pahala makannya dia, minumnya dia, dan segala sesuatunya, kalau niatnya untuk ibadah maka jadi pahala. Sebagaimana tujuan kebaikan, maka wasilah-wasilah perantara tadi itu, ya, kalau kata orang Betawi, tetek bengeknya itu dikerjain, diusahain, itu pahala. Sebaliknya, kalau tujuan jahat, kemaksiatan, tujuan satu kezaliman, tujuan satu kenifakan, perbuatan orang munafik, ingin melakukan sesuatu pengkhianatan, kebohongan, ingkar janji, ini contoh-contoh yang nggak benar. Kalau niatnya untuk kejahatan, kemaksiatan, makan ngapain? Tar makan, kalau nggak makan mancingnya lemes. Mau mancing tar jam 9 pagi, mau nyarap aku mau ngopi, kalau nggak ngopi mancingnya lemes tar, ketarik bawa ke bawah sama ikan mungkin. Niatnya untuk apa? Untuk mancing. Mancing yang di situ apalagi ada judinya. Ya, ada gak? Ada. Galatama, macam-macam galatama, ada lele di galatama juga. Ya, nggak ada, saking nggak ada ikan tuh, ikan lele kata tukang pecel habis dah ikan lele gue katanya. Ya, nih apa saja sesuatu yang diniatkan untuk keharaman, maka makannya dia dosa. Bukan berdosanya lagi ngerjain maksiat doang, Pak. Kaidah fikih berkata lil wasail hukmul maqasid, itu tadi. Bagi perantara sesuatu yang dia lakukan sebelum melakukan tujuan, maka hukumnya sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya haram, maksiat, maka perantaranya itu hukumnya udah maksiat, dosa. Maka makannya dia, minumnya dia, ngopinya dia, ngetehnya dia, kalau tujuannya untuk kekuatan maksiat, untuk kekuatan zalimin orang, untuk menyakiti orang, maka makannya itu, perbuatan yang dilakukan sebelumnya, hukumnya sudah berdosa. Jadi dosanya bukan lagi ngerjain maksiatnya doang, dari sebelumnya itu perantara-perantaranya, perbuatan yang dilakukan menyebabkan dia jadi berbuat dosa, itu sudah dihukumi dosa. Ya, makanya disuruh memhadat niyatin sholihah. Ya, nggak ada ruginya orang niat baik, nggak ada ruginya, justru untung. Hadis sahih di dalam kitab Arba'in Nawawi, Imam Nawawi berkata, "Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha, katabaha Allahu hasanah kamilah." Siapa yang berniat satu kebaikan, faman hamma bi hasanatin, nggak taunya, nggak sempat dikerjain, nggak sampai dia bisa ngerjain niat baiknya. Mungkin karena terhalang waktu, karena terhalang satu modalnya, atau terhalang karena sesuatu, ada urusan. Tadi ada niat baik, nggak sempat dikerjain. Kata Nabi, maka orang itu tetap dapat pahala. Niat baik nggak sampai dikerjain karena sesuatu, maka mendapatkan pahala. Kata Allahu hasanah kamilah, satu pahala yang sempurna. Tuh pahala satunya sempurna, nggak sepotong, nggak separuh, sempurna. Enak tuh, ya. Dan siapa yang berniat baik, fa'amilaha, kemudian dia lakukan. Nih kalau niat baik, kemudian sampai dikerjain tuh niatnya, terlaksana, berbahagialah, karena pahalanya lebih besar. Katabahallahu asyra hasanat ila ad'afin katsirah, ila 700 di'fin. Maka Allah tulis niat baik yang lalu dia kerjakan, Allah tulis pahalanya bisa sampai 10 kali lipat balasannya, atau sampai maksimal bahkan 700 kali lipat balasan kebaikan yang dia lakukan. Tuh niat baik, nggak dikerjain aja dapat pahala. Maka disuruhnya kita niat-niat baik. Kenapa? Di akhir zaman, di akhir zaman orang-orang yang sudah hubbud dunia, cinta dunia, karena urusan dunia maka menghantam saudaranya, benci kepada kawannya, benci kepada saudara tetangganya, karena urusan jabatan, kekuasaan,
benci kepada manusia. Sehingga apa? Bangun tidur bukan niat baik, bahkan sampai sebelum tidur ada niat buruk yang akan dia lakukan besok pagi. Ya Allah, naudzubillah tuh, Pak. Takutnya udah niat jahat, malam mau tidur, nggak bangun lagi. Mata ala su'il khatimah, maka meninggallah dia dalam keadaan buruk, dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min. Maka kata ulama, bagaimana kalau kita mau tidur? Istighfar. Lepas semua urusan kita. Lepas urusan kita sama kawan kita yang kita ada masalah, sama saudara kita yang lagi ada masalah, tetangga kita yang lagi masalah. Lepas. Barra'tu ya Allah, aku lepaskan semua bebanku ini karenamu ya Allah, aku mengharap ridha-Mu. Tidak ada masalah bagiku semuanya. Ada gak kira-kira yang begitu? Ada gak mau tidur dia lepasin semua urusannya? Nah ini pelan-pelan belajar. Karena kita bukan orang top yang langsung naik derajatnya tinggi. Belajar. Ingetin apaan sih yang kita kadang-kadang kepikiran nih, sampai lagi bengong mikirin sama, mikirin urusan ini. Mau tidur tuh urusan yang tadi kepikiran, lepas. Bisa jadi takut-takut tar di ngigu atau ngigu. Ngigunya apa yang dia pikirin? Kesemsem, apa kata gitu. Saking apa itu dipikirin dikesemsem. Apa yang dia lagi pikirin tuh masalahnya disebut-sebut, keluar tuh dalam mimpinya. Mimpinya bukan mimpi doang, ngigo atau ngigo, disebut-sebut. Ya, nah ini maka mau tidur lepasin. Sehingga disuruh kita baca zikir, ya. Ya Bismillah 21 kali supaya diamankan pada malam itu diri kita, keluarga kita, rumah kita, harta kita. 21 kali. Ini kemarin kita udah disuruh baca Bismillah 21 kali minimal, ya. Ya, habis baca bismika Allahumma ahya bismika amut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis sahih, Pak. Baca sebelum tidur, amalin 21 kali. Udah baca belum? Belum, nggak apa-apa ngaku, ya. Daripada bohong. Nah, berarti insya Allah ntar malam ngapalin. Apal gak bismillah? Bangetan banget. Tibang bismillah doang. Ya. Ayo mulain. Jangan bengong, tidur bengong. Ya udah baca aja udah. Jangan biasain tuh bengong, mikirin, ya, atau ngomong yang lain, ngobrol. Atau mungkin anak-anak muda tidurnya pakai apa itu? Kupingnya disempel. Kalau kalian sempel pakai kapas, tanggung. Kalau pakai kapas sekalian hidungnya gotong. Iya, ngapain? Baca doa. Doanya ringan. Siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, maka Allah amankan dirinya, Allah amankan keluarganya, maka Allah amankan hartanya, Allah amankan rumahnya. Baru baca ngamalin sekali, maling datang. Misalnya nih, ya baru sekali. Biasain dulu, tapi mudah-mudahan Allah jaga diri kita, keluarga kita, rumah kita, aset kita, harta kita, amin ya Rabbal. Makanya tadi pentingnya niat-niat baik, supaya orang pun punya niat baik sama kita, Pak. Nah kalau kita kebalikannya punya niat jahat mulu, orang pun bahkan punya niat jahat sama kita. Gitu aja. Dalam satu hadis, kalau ada orang zalimin kita, udah diamin aja, Pak. Orang ngakalin kita, orang ngusilin kita, ada ya. Nah Ustadz lagi banyak musuhnya, bukan kagak ada, ya, yang nggak demen banyak itu, Pak. Ya kita nggak usah miris, itulah konsekuensinya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah jauh-jauh. Uswah hasanah kita, contohnya Nabi aja udah. Kalau contohnya Nabi tenang kita. Oh Nabi aja begitu, digituin. Nabi aja disakitin, itu kelas Rasulullah itu. Apalagi kita mencemen-cemen doang. Pasti ada. Nah, kita diemin aja. Sebab apa kata Nabi dalam satu hadis? Maka nanti Allah akan kirim, akan Allah utus, ada orang zalim yang ngelawan dia. Ada orang zalim yang bakal ngelawan orang yang zalimin kita. Nah, kita diemin aja udah. Kita mau bacain nggak apa-apa. Yang penting kita serahin sama Allah kan gitu. Kan urusan itu Pak. Ya Allah, kalau kamu memang mau berikan si fulan hidayah, berikan hidayah.
Wa illa akhaddah, kalau enggak kau ambil, kau berikan dia hukuman, silahkan. Nah, gitu aja. Ya, kita serahin kepada Allah. Nah, jadi tenang. Kalau kita udah selalu punya niat baik, maka insya Allah kebaikan yang akan selalu banyak datang kepada kita. Ya wajar lah, namanya sesuatu yang kagak enak kadang-kadang nimpa kita, itu namanya manusia. Nggak mesti namanya orang hidup Pak enak semua, nikmat semua, aman semua. Tapi pengen kita, harapan kita, doa kita jangan pernah berhenti supaya Allah berikan kita keamanan, kenyamanan, keselamatan ya dalam diri kita, keluarga kita, harta kita, dan akhir hayat kita aman. Insyaallah meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi usahakan masuk dalam setiap perbuatan yang biasa, yang ada kebiasaan itu diniatkan baik. Jangan anggap remeh. Mandi, kayak saya pernah contohin kan, ada mandi wajib. Udah nih mandi wajib dah. Ya. Kalau Bang Yos nggak perlu diajarin lagi, ada mandi wajib kan gitu. Bapak-bapak udah hafal semua, ada mandi wajib. Ya. Ada mandi sunnah. Besok mau ngapain? Mandi untuk sholat sunnah mandi sunnah Jumat. Mandi sunnah, hukumnya sunnah mandinya. Tapi itu satu tingkatan mandi sunnah yang paling tinggi, mengalahkan mandi Idul Fitri, Idul Adha, mandi istisqa, mandi khusuf. Mandi sunnah Jumat paling tinggi, sampai ada mazhab lain mewajibkan mandi sebelum sholat Jum'ah. Tapi kalau kita enggak, Imam Syafi'i enggak wajib, sunnah, tapi sunnahnya mu'akkad, artinya tinggal. Mandi Jumat jangan ditinggal. Ya Allah, saya dari dulu nggak pernah mandi, pantesan yang di masjid yang bau dia. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Pikirin, namanya ngaji, diamalin. Jangan nggak mandi kalau mau sholat Jumat. Biar kata waktu udah telat mandi. Makanya dia tahu begitu, bangun awal-awalan ataupun siapnya awal-awalan. Ya. Tahu mau sembahyang Jumat, pulangnya jam 11. Narik dari pagi, sengaja tawar Jumat, bedain dah dalam satu pekan, satu hari doang nih, hari apa? Jumat. Sampai ayat di dalam surah Al-Jum'ah, kalau datang panggilan solat untuk Jumat, fas'au idza qudiya, ya, idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Nih, ini bukan yang tukang ngojek doang, siapapun kita Pak yang kerja, kalau bisa siapin tuh waktu hari Jumat, kosongin, artinya kosongin ya. Dari pagi jangan full banget sampai setengah 12, sampai jam 11 baru keluar. Ya mungkin kalau yang punya bos, yang ngomong aja sama bosnya dah, atau yang dia punya kerjaan di rumah, nah itu bisa atur sendiri ya, segera. Sebab di dalam satu hadis ada dalam Jumat itu sunnah di dalam Jumat al-ibkar, datang awal-awal, kalau bisa duduknya di dekat khotib atau jurusan saf pertama. Takutnya kalau dekat khotib ada yang petugas, orang umum main maju aja lagi. Giliran khotib datangnya emang belakangan kan khotib Pak. Kalau khotib emang disunahkan belakangan. Yang disunahkan segera itu makmum. Khotib sunahnya belakangan datangnya. Ya, kalau yang rumahnya dekat tuh khotibnya, dia datang belakangan. Dan kalau saya namanya tugasnya di Al-Maksum, dia datangnya jam 12, dia keburu habis. Saya takar-takar kira-kira sampai sono juga sebelum azan. Itu, ya. Nah, seandainya rumahnya dekat, khotib itu, udah mau azan baru datang. Sunnah bagi khotib belakangan. Tapi bagi makmum sunnah segera. Tuh. Kalau yang datangnya awal, jam berapa sih awalnya? Awal 11 mah udah siangan. 11. Ya. 10. Ya dah, 10 setengah 11 dah, nawar terserah. Ya, 10 setengah 11 nih. Ya udah serah mau yang mana aja dah. Ya. Nah, itu mirip-mirip masih jam 10 setengah 11 mirip-mirip dah. Ya, taruh kalau nggak jam 10 setengah 11. Siapa yang datang pada waktu yang awal,
maka seperti mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban dengan seekor unta. Siapa yang datang waktu setelahnya, mulai belakangan nih, maka dapat pahala seperti orang yang berkurban dengan sapi. Makin siangan, siapa yang datang setelah atau waktu yang ketiga, udah makin siang, maka mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban dengan kambing. Siapa yang datang makin siangan lagi, seperti orang yang berkurban dengan ayam. Maksain, memang ada korban ayam, tapi Nabi sebut tuh Pak dalam hadis, ya, mentok banget nih, sebelum azan Jumat, ini mentok banget Pak. Artinya mentok, dikit lagi tulisan buku yang dicatat sama malaikat di depan pintu masjid mau ditutup. Mentok tuh, makanya jangan sampai mentok banget. Kalau bisa sebelum ditutup buku catatan malaikat. Mana malaikat? Di pintu masjid. Siapa yang datang di waktu yang akhir, maka seperti orang yang bersedekah dengan telur. Ya Allah, ya di ujung banget sunnah, ya ini mandi sunnah Jumat. Ya, mandi. Selain mandi wajib dan mandi sunnah, jangan mandi itu biasa. Jangan kosong mandi kita Pak. Biar katanya cuma mau kerja doang nih hari biasa, bukan hari Jumat. Kalau hari Jumat yang kerja kan di kantor nggak sempat mandi, tinggal wudhu aja. Mandi sunnahnya Jumatnya kapan? Sebelum berangkat. Tuh mandi paginya hari Jumat, tambahin niatnya, niatin untuk mandi sunnah Jumat, karena mandi sunnah Jumat sudah masuk waktunya begitu subuh. Ya, sembahyang subuh pulang berangkat pagi-pagi, mandi dulu hari Jumat tuh. Mau berangkat kerja kan kantor, mandi sunnah Jumat. Oh udah selesai tapi berangkat. Ntar begitu di kantor ada waktu udah mau sholat Jumat, dia tinggal kuat, tinggal wudhu aja. Mandinya kapan? Udah tadi di mana? Di awal pagi hari. Jelas. Tuh kalau yang kerja. Kalau kita yang nggak kerja ngapa-ngapain, iya, mandinya afdolnya mendekati keberangkatan. Kita dari rumah nih Pak, nggak ngapa-ngapain, di rumah ada. Mau berangkat awal kan? Berangkat awal jam berapa? Setengah 11, setengah 10, ya, setengah 10 jam 10 misalnya itu ya awal. Pokoknya mau berangkat disunahkan mandinya wa taqribuhu minadz-dzahabi aula. Mandinya kita mendekati keberangkatan itu lebih utama. Kenapa? Tujuannya supaya datang ke masjid tuh masih wangi bau sabunnya. Kalau mang datang ke masjidnya jam 11, setengah 11, mandinya habis subuh. Habis subuh ngapain aja tuh? Angkat galon, anterin gas, ya, anterin bininya, mana ke Priok kan bisa, nah cepet naik motor. Balik lagi jam 10. Mandi Jumatnya kapan? Habis subuh, udah keburu bau tengik, bau ketek. Ya, maka sunnahnya, ya, kalau dia masih ada waktu bisa untuk mandi di rumahnya mendekati keberangkatannya itu lebih afdal. Kalau di luar orang yang kerja nih, ya. Nah, jadi mandinya mandi apa? Kalau nggak mandi sunnah, dalilan mandi biasa, maka niatkan mandi sunnah taubat. Niatkan mandi sunnah taubat. Emang gue bisa ngapain? Gue taubat. Ya, mata kita kemana aja tiap hari. Hati kita suuzon belum sama orang. Tangan kita usil, badan kita mau kemana aja. Artinya apa? Dosa tiap hari nggak pernah kosong kita. Maka setiap mandi biasa, jadiin mandi sunnah. Itu dia. Itu kebiasaan mandi kan. Jangan cuma mandi doang. Kalau di luar mandi sunnah dan mandi wajib, maka niatkan untuk mandi taubat. Mau apa mandi? Biar adem aja, seger. Iya, udah pasti. Nggak pakai diniatin juga. Kena air seger gak? Seger, nggak pakai diniatin. Niatin mandi taubat. Pakai bahasa Indonesia aja ya, kalau nggak bisa bahasa Arab. Niatnya, saya niat mandi sunnah taubat. Oh, udah sebutin sunnah. Saya niat mandi sunnah. Oh, udah. Tiap hari Pak.
Ya, jadi kan kadang-kadang ada itu tiap hari kan kita mandi, mau mandi junub mulu, mandi junub mulu, nanten baru apa? Ya, mandi biasa tuh, nah mandi tuh, niatin Pak, niatin solihah, niat yang baik, apa? Niat mandi taubat, bahasa Indonesia aja kalau nggak bisa. Kenapa tadi dosa kita banyak? Orang bertaubat itu disuruh bertaubat bahkan sampai mandi taubat bukan karena ngerjain dosa besar aja. Dosa kita banyak. Banyak apa dosa kita? Banyak apa dikit? Ayo. Kalau yang ngaku dikit munafik, orang sombong. Karena dia nggak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita harus mengaku, Pak, banyak dosa kita, banyak salah kita. Nah, sehingga penting tuh dalam mandi-mandi keseharian kita kalau lagi nggak mandi sunnah, bahkan ada kalau mandi sunnah Jumat tadi, ada yang nanya, Ustaz, kalau pas mandi Jumat, terus boleh gak digabung dengan mandi sunnah taubat? Boleh, niatin dua. Nawaitul ghusl sunnatul jum'ati wa nawaitul ghusl sunnati taubah. Itu bahasa Arabnya, dua niat itu. Kalau bahasa Indonesianya, saya niat mandi sunnah Jumat dan saya niat mandi sunnah. Udah hafal dah, gampang kan? Itu aja. Ayo. Itu tadi mandi biasa doang, yang nggak ada pahalanya itu mandi. Kalau mandi biasa, maka begitu diniatin taubat, jadi bernilai itu mandinya. Dia telah dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tambah bersih, bukan hati kita doang, zahir kita. Insya Allah ini. Ya. Fa idza labista thiyabaka fanwi bihi satra auratika allati amaraka Allah bi satriha. Apalagi yang diajarkan oleh Imam Haddad. Maka apabila engkau memakai pakaianmu, maka niatkan tuh pakai baju, ya kan kebiasaan, satu hal yang sering kita kerjain maksudnya. Kalau kau mau pakai pakaianmu, kata Imam Haddad, fanwi, maka niatlah engkau bihi dengan pakai bajumu. Niat apa? Satra auratika allati amaraka Allah biha bisatriha. Niatlah lagi pakai baju, niat apa? Fanwi bihi satra aurah, niat menutup aurat. Itu yang pertama, Pak. Ingat, yang penting ya, Pak. Ketika di akhir zaman kita nih, di zaman-zaman sekarang orang udah lupa sama doa, lupa sama niat. Kita girang nih ngaji kitab ini, diingetin, diajarin sama Imam Haddad. Kalau kita sebelum kita belajar, kita kira pakai baju aja begitu. Nggak taunya pakai baju disuruh niat. Untuk apa? Yang pertama tadi niat apa itu? Menutup aurat. Niatin itu. Ditakutkan kalau dia nggak tongolin, tumbuhkan niat. Saya niat pakai baju dalam hati aja itu. Nggak perlu niat khusus. Nawaitu libsu thiyab, enggak. Dalam hati aja nih lagi pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Niat tuh. Menutup. Kan kita punya auratnya, ingatin badan kita. Ingat aja, bukan dilihatin auratnya, bukan. Ingat, oh kita punya aurat. Pakai baju nih, pakai kain, pakai celana, pakai kaos, pakai luaran lagi. Niatin untuk menutup aurat. Itu niat yang pertama, yang utama. Kenapa? Ditakutkan dia pakai pakaian niatnya sombong. Niatnya pengen ngasih tahu temennya, niatnya pengen ujub, bangga. Kalau pamer bisa juga ria. Nih gue mau kasih lihat nih, gue baru beli celana jin. Ini baru celana jin doang, anaknya jin nih. Bapaknya jin belum dibeli celananya, gombrong nggak taunya. Bapaknya komprang, ya. Hah? Ini. Jadi tiap kita mau pakai baju, pakai pakaian itu bukan baju doang, pakaian umum ya. Pakaian dalam, celana dalam, kaos kutang. Kalau ibu-ibu pakai kencang banget kutangnya kan gitu. Ya. Pakai luaran, niatin menutup aurat, apalagi ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu lebih rapat lagi. Ya, kita auratnya laki-laki terbatas ya, tapi kalau mau keluar, meskipun auratnya laki dari mana? Dari pusar sampai dengkul, tapi kalau dia mau keluar harus menutup seluruh tubuhnya. Wa indal ajanib,
Ya. Ketika dia mau keluar kan dilihat ame laki lain, ame perempuan, betul nggak? Kalau keluar ada orang perempuan nggak? Maka kalau bisa kita pakai baju yang cakep rapet, Pak. Kan orang laki dari pusar sampai dengkul, bener, cuman blegot atau blegot kan, kalau orang mampang pacaran blegot aja, pakai celana doang, celana buntung lagi, kan sampai dengkul, saat lewat dengkul katanya. Ini saya pakein, yang penting kan angkat kemari. Ya, itu namanya mengurangi kehormatan dia sendiri. Maka nanti jangan salahin kalau ada orang nggak menghormatin dia. Ya, maka kalau auratnya orang laki keluar harus menutup aurat, ya minimal tutupin dah tuh. Kalau pakai kain sampai bawah, celana ya sampai bawah. Jangan celana buntung atau celana Hawaii, enggak lah Hawaii lagi. Masih ada celana Hawaii. Ya. Kalau dia keluar, maka dia harus menutup aurat. Apalagi kita yang tukang ngaji, Pak. Ya, saya nggak sering di mana aja begitu. Kadang-kadang saya lagi ngaji, tukang ngaji tapi begitu di tikungan, wah lain lagi tongkrongannya. Ya, gitu. Kalau bisa, ya. Bisa belum kan? Belum. Nih, jadi niat pakai pakaian yang pertama kata Imam Haddad, diingetin nih Pak. Niatkan waktu kita mulai pakai pakaian, niatkan menutup aurat yang Allah perintahkan kita untuk menutupnya. Wabtadi bil yumna. Ini masuk nih Pak, sunnah-sunnah Rasulullah. Ayo ingetin nih. Mulain pakai pakaian, pakai celana, pakai baju, pakai kaos. Kalau mau pakai, maka mulailah dari bagian yang kanan. Pakai baju koko, cari tangan apaan? Tangan kanan. Pakai kaos, tangan kanan dulu masukin. Pakai celana, kanan. Kayak sarung sama kan? Mau bisa pakai sarung loncat. Jadi orang main perlombaan 17. Kain di bawah nih. Kayak kaki apaan duluan berarti? Gitu maksudnya kanan. Oh, gue lompatan nih, masa kain sarung pakai. Nah iyalah, pakai kanan dulu. Wabtadi bil yumna. Ini sunnah, Pak. Gini aja dah. Niatnya apa, Ustaz? Niat aja ngikutin Rasulullah gitu. Nabi nyuruh, Nabi ngajarin, Nabi ngerjain. Ya kita pakai pakaian, pakai tangan kanan. Mulai dengan bagian kanan. Wabtadi bil yumna nahwal qamis, seperti baju gamis ataupun baju pakaian yang lainnya. Kalau mau masukin mulai dengan bagian yang kanan, ya. Wa akhirha fin naz'i. Kalau nyopotin yang kanan belakangan. Tadi kalau mau nyopotin kiri duluan. Buka pakaian, baju kan, kancingnya dibuka, seretannya dibuka. Copot dulu, kalau copot, kanan ke kiri. Kiri duluan, copotin. Kanan belakangan. Dibalik kan. Kalau pakai apaan? Kanan duluan kalau mau pakai. Tapi kalau mau nyopotin apaan duluan copot? Sebelah kiri kita. Sama. Pakaian, celananya begitu juga lagi pakai kanan masuk pertama kali. Mau copotin kiri. Sendal begitu juga. Pakaian kan. Sepatu begitu juga. Pakai sepatu sendal apaan duluan? Kanan. Itu pakaian itu kan dipakai namanya. Begitu mau copotin tuh sepatu, apaan duluan copotin? Mulain ya. Mulain ayo. Ingetin aja masing-masing. Ya. Ini yang mungkin kayaknya nggak dikerjain ini. Artinya apa? Mungkin kita husnuzon, belum tahu. Anggap aja, ya. Sekarang kita udah tahu, memulai pakai sesuatu apapun dari bagian kanan. Termasuk pakai kaos kaki, pakai sepatu, pakai sendal. Begitu mau copotin, apaan duluan yang copotin? Bagian kirinya. Pakaian, baju, koko, kaos, kiri duluan. Sendal, apaan duluan yang copotin? Kiri duluan copotin. Ya, kiri duluan, baru kanan. Tuh. Beci gimana?
Tega pici kanan kirinya begitu aja. Ribet begini. Kanan baru kiri. Nggak ada yang ngajarin begitu. Kalau yang bagian anggota tidak ada kanan kirinya, langsung aja pakai dah. Alhamdulillah. Cuman gak disuruh pakai peci, ada yang miring begini, kayak kabayan begitu. Ya pakai yang benar, yang pas. Warfa izarok wa qamisok ila nisfis saq. Fa in baita fala tajawazanna al-ka'bah. Dan kalau pakai pakaian ya orang laki nih, celana ataupun kain ya, angkatlah kainmu dan baju gamismu sampai setengah betis. Wah, kita kudu motong nih Pak. Ya, maka lihat tradisi dan kebiasaannya. Kenapa? Saya mau kasih tahu, takutnya kalau kita sampai ya, orang akhir zaman beda lagi Pak. Dia pakai celana cingkrang, kainnya juga cingkrang, maka setan lebih banyak masuk tuh. Dia akan menjadi merasa orang yang paling soleh, orang yang paling benar. Kadang-kadang kita lagi sembahyang kaki kita dijepit. Aduh, makanya ya yang penting kita nggak ada niat kesombongan. Ya. Jadi orang laki kalau bisa emang pakainya di atas mata kaki. Fa'in abaita, nah, kalau nggak bisa katanya, maka jangan sampai melewati mata kaki. Ada di zaman Rasulullah orang pakai baju panjang, orang laki nih. Itu sombong ya Rasulullah, katanya ada yang ngeliat. Kata Rasulullah, niatnya apa? Bisa jadi itu baju memang belum sempat dikecilin, baru dikasih, ya. Atau nggak ada niat apa-apa, dipakai aja, nggak apa-apa ya kata Nabi. Yang nggak boleh itu memanjangkan pakaian celana ataupun kain sampai nyeret karena kesombongan. Karena raja-raja dulu, termasuk Farain, siapa itu Farain? Fir'aun, karena Fir'aun banyak. Itu pakaiannya nyeret. Karena apa? Karena sombong. Nah, adapun kita jangan sampai niat, ya niat sombong. Seandainya kita pakai pun ya kita nuzon sama teman kita, saudara kita, wah nyeret sampai bawah. Jangan. Ya kita nuzon aja, mungkin tuh belum sempat, nggak sempat diapain, potong, ya. Karena kita disuruh banyakin husnuzon, ya. Nah, ini karena kebiasaan kita pun nggak bisa, ya kita lakukan. Karena disuruhnya Pak setengah betis, bukan di atas mata gimana, setengah betis. Ya, nah, kita ditakutkan tadi timbul ya fitnah, betul nggak? Fitnah. Ini begitu habis ngaji ini besok pada motong celana semua. Wah, ini Ustaz baru nih alirannya katanya. Padahal itu sunnah. Nah, karena takut satu fitnah, udah jangan ditekankan. Tapi kita tahu itu tetap hukumnya sunnah. Tapi kita belum mampu. Jangan bilang nggak sunnah. Tapi kita belum mampu. Kenapa? Takut adanya fitnah. Iya nggak? Biasa pakai celana biasa. Sekarang pakai celana cingkrang mulu. Udah rame. Itu jenggot lagi. Ya. Udah merasa yang paling ya dalam hati aja sunnah itu diamalin aja udah, ya nanti apa yang disunnahkan kita lakukan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tidak lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap perbuatan baik dan memakai pakaian dengan memulai bagian yang kanan, lalu nyopotinnya apa dulu? Kiri duluan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna min fa'ala وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى
منا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.